malah temannya di bagian belakang yang tertangkap terlebih dahulu. Dan itu dia, ada upaya push langsung press memperkecil area yang dimiliki dari Ion. 2 player dikirimkan dan juga kita masih melihat ada kokangan granat yang dilakukan dari Nerveko. Berupaya akankah bisa mendapatkan tambahan korban, dikirimkan, meledak dan Miseri langsung asap hijaunya keluar. Menjadi poin dari tim RRQ. RRQ warnanya cukup sejuk ya, hijau juga ya warna mereka ya. Betul Subur sekali. sekali Warna di dalam in-game ya kalau Iya. kita lihat dari spektator. Namun saat ini tidak sejuk nampaknya aim dari Nerveko. Panas sekali, 1 knock kembali dia dapatkan. Mencoba untuk mendapatkan yang selanjutnya, mendapatkan yang kedua. Kali ini sisa 2 pemain saja. Rocky, Wonderkid yang dimiliki oleh Ion Esports mencoba peruntungannya untuk bisa mendapatkan 1 knock. Menuju Voldemort yang coba juga untuk mendapatkan 1 revive ke arah rekannya. Sudah melakukan healing, Mort akan diselamatkan. Iya, sudah ada asap yang dibuka untuk menutup visionnya, tapi tadi kita sempat melihat juga di bagian feed eliminationnya ada pertemuan lagi antara DG dan juga EVOS. Ternyata kakak Bigetron juga join dari bagian area lain. Sudah mendapatkan lagi tambahan 1 korban. Dan itu dia juga Red Face mendapatkan Skylight Gaming juga. Berarti ada peperangan di lain arah, itu ada DG, ada Skylight Gaming dan juga EVOS. Ya, Skylight Gaming, magis mereka seakan hilang. Kalau kita lihat saat Skylight Gaming bermain di season yang keempat kemarin, magisnya adalah nggak ketahuan di awal, tiba-tiba berada di dalam circle-nya. Iya. Tapi saat ini mereka terkat, rotasinya itu juga yang menjadi PR mereka sehingga berada di dasar klasemen sementara waktu. EVOS sedang mengamuk, namun kalau kita lihat balasan dari Skylight Gaming juga tidak main-main karena ada 1 knock yang dialami oleh EVOS. Ribon berpindah menuju ke arah yang berbeda. BNW juga knockdown di sana karena dunia game rancit tadi menggunakan sebuah Uzinya. Miliano juga mencoba dengan sebuah M4 berganti dengan Uzi. Kali ini Uzi M4 menjadi pilihan yang dipilih oleh banyak pemain dunia games. Kita melihat bonyok-bonyokan fight di pinggiran circle antara EVOS juga masih terus bertahan. Dan itu dia Red Face yang terjatuh masih bisa diselamatkan. Ada sebuah granat meledak di samping dari seorang Smith yang sudah termakan oleh Bluezone keempat. Kalau mau bilang ini Bluezone yang semakin sakit, tapi ada upaya juga Red Face. Kang Dobrak juga dari EVOS yang saat ini masih bisa diselamatkan. Dan itu dia, Dewa United juga saat ini sudah terpulangkan di posisi ke-14. Fight di mana-mana sudah mulai pecah dan yang masih nyaman itu Geek dan juga NFT. Mereka berada di area circle, nyaman tok istilahnya. Itu dia, secepat mungkin berada di sesenter mungkin circle. Yang ketiga tadi menjadi kunci untuk sementara waktu pemain-pemain dari Geek dan juga NFT tidak tersentuh untuk sampai menit ke-18. Dan kita sedang melihat saat ini setelah tadi Bonafide mencoba untuk mengejar pemain-pemain dari Genesis Copa Kids yang saat ini sedang mengejar mereka juga, mengejar Bonafide juga adalah victim 365. Tembakan demi tembakan pastinya akan coba diupayakan karena Bonafide terlambat untuk masuk ke dalam circle. Betul sekali, saat ini tim yang lagi memuncaki poin, tapi mereka bakal terjegal oleh anak-anak dari victim 365 yang dikenal juga saat ini masih cukup konsisten. Tuyul cukup low, harus masuk kembali ke dalam air. Tuyul kali ini bermain di dalam air ya, ternyata ada Tuyul juga dalam air. Dan itu dia keras, masih terus mencari tambahan korban dengan scope kali 6-nya. Wah, ini Bluezone yang tidak main-main lagi nih Sanskui. Ya, cukup sakit tapi lagi-lagi ini adalah Bonafide Esports. Ini adalah tim yang menganggap Zona adalah teman. Mereka berkawan dengan cukup baik bersama dengan Bluezone yang ada di Sunhawk. Sehingga ini bukanlah masalah, bukanlah sebuah ancaman untuk Bonafide sementara waktu. Tapi tidak boleh terlalu lama mereka menahan circle ini semuanya. Kalau satu saja dikirim untuk melakukan healing, memang itu yang sering mereka lakukan. Tapi kalau 4-4-nya ada di luar zona, ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebenarnya oleh Bonafide atau tidak boleh dialami oleh mereka. Yes, betul sekali. Tim yang dijuluki tim grosir juga. Saat ini mereka juga harus berjuang, masuk tipis-tipis. Dan Bigetron saat ini tadi terlihat di feed eliminationnya mereka mendapatkan 1 buah knock, tapi belum berhasil di end. Berarti cuma mendapatkan damage saja dan itu dia ada fight di daerah lain lagi. Painan cukup padat. Boom, mencoba masuk ke area belakang atau high groundnya dari Painan. Sudah mulai disambut, satu persatunya telah dijatuhkan. Ada Cetah juga saat ini yang mencoba join dari luar zona untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi poin. Yang kedua player dan saat ini juga Ciel melihat lagi seorang player dari Bonafide. Cukup jauh, tapi itu dia pantauan dengan scope kali 6-nya terlihat jelas. Ya, kita melihat ternyata Painan menjadi magnet circle untuk match yang pertama, match pembuka di hari yang ketiga. Keputusan cerdas dilakukan oleh pemain-pemain Geek karena mereka bergerak paling cepat daripada yang lainnya untuk berada di area Painan. Dan mereka untuk sementara waktu 3 circle, nggak usah kemana-mana. Iya, itu tidak ada space lagi di bagian Painan. Full
Ada 4 titik kalau tidak salah itu. Ada EVOS, ada Geek juga, tapi mereka menguasai ya. Sepanjang area seberang dari Painan itu mereka menguasainya dan tidak membiarkan sebuah tim lain juga mencoba masuk. Dan EVOS kesempatan besar buat mereka juga untuk kembali mendongkrak, memanfaatkan waktu yang ada, circle yang ada buat mereka juga. Nah itu dia, Ken kembali lagi harus terjatuh dan langsung diledakkan dengan mobilnya oleh KF. EVOS sudah mengumpulkan 5 poin elimination di game kita yang pertama. Namun ternyata Painan bukan tanpa celah, masih ada upaya untuk masuk menuju ke arah Painannya. Upaya tersebut sedang dilakukan oleh pemain-pemain Victim 365 tapi ketahuan oleh Red Face tembakan demi tembakan pastinya. Ini dia ucapan selamat datang menuju Painan yang diberikan oleh EVOS Reborn kepada pemain-pemain Victim 365. Ciel melakukan proning di sana. Ada 2 peluru tadi yang masuk mencoba untuk spray di smoke, mencari hit fire menuju ke arah pemain-pemain dari Victim 365. Satu jatuh itu adalah seorang Ciel dari seorang Audrey justru. Iya betul sekali, dan ini dia NFT juga masih berjuang keras keluar dari area kompon mereka. Bigetron juga ternyata mengalami tekanan besar, 3 tumbang menyisakan Luxi sendirian saja tanpa mempunyai first aid, cuma mempunyai 14 bandage saja. Ini sebuah pukulan besar buat mereka, tapi itu dia Luxi juga memanfaatkan waktu yang ada. Terlihat beberapa player dari NFT mencoba bergerak di area yang cukup terbuka, mendapatkan 1 korban, tapi HP dari Luxi tak terselamatkan lagi dan Meninggoy sudah pulang di posisi ke-11 saat ini. NFT Akamsi Painan untuk di PMPL Split 2022 kali ini justru mereka terusir dari kampung halamannya. Mereka berada di area luar dari Painannya, mencoba untuk kembali mudik menuju kampung halaman, ternyata gagal karena sudah diisi terlebih dahulu oleh tamu-tamunya. EVOS menjadi tim yang cukup galak untuk saat ini. 5 elimination, bahkan juga menahan banyak tim tadi agar tidak bisa masuk ke Painannya. Kalau kita lihat saat ini kembali itu dia Flippy lah yang mendapatkan 1 knock menuju ke arah Geekfam. Itu dia spray down kembali lakukan ke arah Mort dari Laser tadinya kali 6, dan itu dia masih ada asap yang menutup visionnya, tapi kepingan predict shoot ke arah asap belum mendapatkan hit mark sama sekali. NFT saat ini kembali menguasai bagian kanan dari daerah Painan. Alter Ego dari tadi menyimak saja fight yang ada. Mereka belum terlalu banyak buat pergerakan lebih, cukup dewasa saat ini mereka di last circle, cukup baik yang dilakukan oleh mereka. Dan saat ini Satar yang kita bilang tadi mengalami tekanan besar di awal game, tapi mereka masih bertahan. Dan itu dia nyayur yang dilakukan dari Batman melihat Mort dan juga Nerpeko yang langsung dikatakan jangan begitu ya lain kali Batman. Itu dia yang terjadi. Pemain-pemain NFT yang tadi sempat kita katakan mereka adalah yang punya Painan untuk di season kali ini. Mereka Akamsinya untuk season kali ini. Painan bukan tanpa celah masuk kembali. Ramones menghukum seorang Satar, pemain berlabel Timnas yang dipulangkan bersama Genesis Dogmagit, seluruhnya di posisi ke-8. Tapi nice try lah ya, mereka sudah sangat berjuang keras dari hashtag belasan sampai puas di posisi ke-8. Salah satu step up yang sudah mulai bagus yang dilakukan dari Genesis Dogma. Dan saat ini Ucup masih bertahan, ada Keras juga di belakang. Kemarin Keras berhasil mengantarkan Victim 365 masuk dalam top 2 dengan melakukan heal-healan saja. Ya, kita lihat saat ini granat ada di tangan kanan dari seorang Liza. Granat sudah dilemparkan, meledak di sana. Untungnya saat granat dilemparkan, pintunya ditutup, membuat granat tidak bisa masuk ke dalam rumah yang sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari Geek. Itu dia pentingnya dari pintu, dan itu dia masih saling jual beli granat di sini. 2 granat kembali dikirimkan dari seorang Katalis, tapi belum cukup on point. Anak-anak dari EVOS cukup pintar untuk bertahan, mundur lagi ke bagian belakang. KF dipercaya menjaga ke bagian kiri melihat anak-anak dari Alter Ego. Ini circle berikutnya ini bakal menjadi penentuan. Siapakah yang bakal bertahan di dalam air dan siapakah yang mendapatkan rumah yang cukup nyaman. Ya, tapi untuk sementara waktu area permainan Geekfam ini sempit banget. Mereka sulit untuk mengembangkan permainan mereka di area yang segini sempitnya. Harus segera bergerak, dan itulah yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Geekfam, mencoba untuk menarik juga kaki dari NFT agar tidak ada penyeberangan yang NFT lakukan, sembari juga menahan pemain-pemain EVOS. Sangat baik apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Geekfam, mengirim 1 untuk maju, belakangnya juga terus melakukan sebuah backup, dan 1 knock penting didapatkan oleh Audrey. Itu dia 2 tumbang, pergerakan dari luar circle cukup rapi dan disiplin mendapatkan korban. Tapi saatnya Alter Ego untuk mencoba join the fight, melihat pergerakan EVOS dan juga Geek yang cukup low HP dan terbonyok-bonyok. NFT kembali menjadi Alter Ego, menyimak saja fight yang ada. Ini dia
Alter Ego Limax tidak boleh kita pandang sebelah mata. Tim yang satu ini memang mereka sedari tadi belum melakukan sebuah tembakan, tapi mereka mencari momentum itu saat momentumnya datang. Circle-nya menuju ke arah mereka. Compound yang mereka kuasai itu adalah compound yang masuk ke dalam circle, sehingga semuanya ingin menjadi alter ego untuk saat ini. Pastinya retake compound akan diupayakan oleh semua tim, tapi Microfox pun tidak bisa bertahan, pulang ke arah lobby EVOS Reborn. 3 tim tersisa di menit ke-26 kita saat ini masuk circle ke-8. Keunggulan masih dimiliki dari Alter Ego. Dengan 4 player mereka masih aktif, tentunya mereka bakal lebih pede lagi untuk melawan 2 tim tersisa, yaitu dari Kick dengan menyisakan 3 player saja, dan tentunya juga dari NFT menyisakan 3 player saja. Posisi mulai diketahui, step mulai terdengar, tapi Tom's defeat terkena spray down dari UMP. Ada threat terjadi juga. Batman berkah begitu cepat, dan itu dia Fnatic kembali join dari bagian bawah karena lompat. Dan itu lagi Batman terjatuh. Last man standing. Hawi. Ratmones langsung saja di press, tapi Ratmones masih mampu untuk menjatuhkan 1 player juga. Langsung ada backup dengan begitu cepat. 2 tersisa dari Alter Ego. Go. Ya, kita lihat Alter Ego Limax akhirnya menyudahi fight kali ini. Winner chicken dinner didapatkan oleh Alter Ego Limax dengan sebuah permainan sabar. Akhirnya kesabaran tersebutlah yang membawa mereka mendapatkan WWCD pertamanya di PMPL Spring Split 2022. Itu dia, gokil sih ya untuk Alter Ego. Tadi kita melihat ya mereka di camp Alpha dan circle tidak berpihak buat mereka juga. Tapi yang enak seperti saya katakan tadi, tidak adanya aura. Rotasi mereka cukup mulus dan berhasil masuk ke painan juga. Tidak terlalu banyak tersorot dari mereka, tapi mereka mampu bertahan dengan disiplin. Banyak sabar juga melihat yang lainnya bonyok-bonyok dulu dan join mereka tepat waktu sekali. Ya, menyelinap ya, dari pemain-pemain yang lain sedang sibuk untuk melakukan fight, tiba-tiba Alter Ego Limax entah dari mana mereka menyelinap masuk ke dalam sebuah compound di tengah-tengah painan. Ya. Pemain-pemain dari Geek Fam tidak bisa membendung Alter Ego untuk masuk karena udah masuk duluan, mereka nggak sadar. NFT pun sama, karena Geek Fam dan NFT sebenarnya yang paling cepat untuk masuk ke arah painan. Tapi mereka kecolongan istilahnya karena tiba-tiba AE bisa masuk. Itu adalah sesuatu yang pastinya disesali oleh pemain-pemain Geek, karena kenapa ini tim bisa masuk saat mereka sedang menguasai area painannya. Nah, makanya itu keren sekali yang dimiliki anak-anak Alter Ego, di mana ada Fonbit yang dulunya pembalap, tentunya kencang sekali. Ada juga seorang fanatik yang benar-benar sangat fanatik, ada juga Potato. Otomatis mereka bergerak sudah sangat pede, sangat kenyang. Ya, betul sekali, karena karbohidrat ya. Iya. Potato. Iya. Nah, juga enak kalau dijadiin keripik. Tapi kita juga melihat kali ini Ciel yang tadi menangkap dengan mudah pemain-pemain dari Genesis Dogma Kids, dan lagi-lagi ini adalah pukulan kesekian kalinya yang sedang dialami oleh Genesis Dogma Kids. 20 poin bonus untuk minggu yang pertama sangat jauh dari jangkauan mereka, karena sementara waktu mereka masih terus tertahan di lembar kedua. Iya, betul. Ini bakal menjadi sebuah perubahan besar, Mas Answi. Sudah terlihat beberapa tim sudah mulai step up. 2 hari kemarin kita melihat banyak yang belum perform. Tapi hari ini saya yakin hari ketiga tim yang berada di papan atas harus lebih berhati-hati. Karena ini yang di bagian papan bawah ini lagi benar-benar semakin tajam. Itu dia yang terjadi. Alter Ego Limax sabar, mereka menunggu momentum. Mungkin inilah yang dikatakan kalau kata orang-orang, ke Jakbar jalan kaki, sabar adalah kunci.